Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koneksi Antar Materi, Modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Dipersembahkan oleh Solihati dari SMK Kesehatan Al-Yasini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lewi Yunatan SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Nasor SPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran diferensiasi. Apakah itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi? Agar dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid tertarik untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru perlu memahami 3 aspek, yakni 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah guru perlu menilai pengetahuan awal murid untuk mengetahui seberapa murid siap untuk belajar. Minat belajar. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan beberapa faktor. 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan keempat, kecerdasan majemuk. Lantas, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara identifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, dan mereview serta refleksi terhadap praktik pengajaran. Strategi pembelajaran diferensiasi ada 3, yakni 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selain itu, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, namun tidak mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk dilakukan dengan cara memberikan keleluasaan murid untuk memilih jenis produk yang akan dihasilkan sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul lainnya? Ya, modul 2.1 sangat terkait dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dalam filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam modul 1.1. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1.
Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak dalam modul 1.2. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan modul 1.3. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, guru dan murid harus ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal ini sesuai dengan modul 1.4. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.